Ini dia 6 kebiasaan sederhana untuk mendapatkan nilai A di hampir semua mata kuliah. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian lihat teman-teman kalian yang sepertinya nggak belajar terlalu keras, tapi nilainya selalu konsisten A, sementara kalian sudah begadang, stres, tapi hasilnya mengecewakan. Nah, aku dulu juga dalam posisi yang sama nih, bingung, frustasi, dan nggak tahu apa yang salah. Tapi setelah mencoba berbagai cara, akhirnya aku tahu kalau ternyata untuk mendapatkan nilai A itu bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang kebiasaan yang tepat. Nah, dalam video ini aku mau share 6 kebiasaan sederhana yang aku lakuin dan benar-benar mengubah cara aku dalam belajar dan tentunya membuat nilai aku konsisten A. Yang paling seru nih, ternyata kebiasaan-kebiasaan ini sangat gampang loh untuk dimulai, jadi tonton sampai akhir ya. Hal yang pertama yang bisa kalian lakuin yaitu dengan memahami RPS. Kebanyakan mahasiswa itu kan mengabaikan RPS ya. Mereka menganggap bahwasanya RPS itu hanya formalitas saja. Tetapi sebenarnya RPS adalah panduan utama untuk sukses di mata kuliah tersebut. Kenapa? Karena di RPS itu dosen sudah memberitahu mengenai apa saja yang akan diajarkan, bagaimana kriteria penilaiannya, kapan deadline dari setiap tugas, bahkan apa aja yang benar-benar penting untuk ujian itu semua ada di RPS. Percaya teman-teman, dengan memahami RPS akan sangat membantu kita dalam belajar dan juga menghemat waktu dan juga energi kita. Kemudian kebiasaan yang kedua yaitu bisa dengan mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Kebanyakan mahasiswa itu kan datang ke kelas tanpa membaca atau mempersiapkan materi sebelumnya. Bahkan ketika di dalam kelas mereka itu hanya duduk dan menjadi pendengar yang pasif. Sehingga materi yang masuk itu bagaikan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, berbeda ketika kalian sudah mempersiapkan materi terlebih dahulu. Bahkan walau hanya membaca sekitar 15 menit, otak kalian pasti akan jauh lebih siap. Setidaknya kalian jadi tahu topik apa yang akan dibahas, dan ketika dosen menjelaskan, kalian bisa lebih fokus kepada bagian apa yang belum kalian mengerti, bukan mencoba untuk menangkap semuanya dari awal. Kemudian kebiasaan yang ketiga yaitu fokus penuh saat belajar. Nah, kebiasaan yang ketiga ini adalah belajar dengan fokus 100% penuh. Seperti contohnya aku nih ya, aku kan nggak suka belajar di tempat yang ramai, terlalu banyak distraksi dan juga sebagainya. Maka dari itu ketika aku mau belajar, aku selalu mencari tempat yang tenang, yang jauh dari gangguan, jadi aku bisa jauh lebih fokus. Nah, cara ini efektif banget di aku. Nah, untuk kalian bisa cari cara belajar yang efektif buat kalian, sehingga fokus kalian itu bisa lebih maksimal. Kemudian kebiasaan yang keempat yaitu mengutamakan pemahaman daripada hafalan. Waktu maba nih ya teman-teman, cara aku belajar adalah dengan cara menghafal, kemudian membaca berkali-kali sampai aku hafal, pokoknya sampai aku hafal. Tetapi apakah aku paham? Enggak, aku enggak benar-benar paham. Lalu bagaimana cara memastikan bahwasanya kita itu sudah benar-benar paham dan bukan cuma hafal? Nah, biasanya aku itu bisa mengetahui hal tersebut dengan cara menjelaskan materi tersebut dengan bahasaku sendiri. Atau kalau tidak, kita bisa mencoba mengajari orang lain atau teman kita yang belum paham tentang materi tersebut. Nah, dari sini kita bisa benar-benar tahu apakah kita tuh sudah benar-benar paham terhadap suatu materi tersebut dengan baik atau masih belum. Kemudian kebiasaan yang kelima yaitu dengan cara aktif di kelas. Aku tahu nggak semua mahasiswa itu nyaman untuk berbicara di dalam kelas. Mungkin mereka takut untuk diketawain, takut salah, atau merasa nggak ada sesuatu yang perlu dikatakan. Jadi mereka lebih baik memilih untuk diam. Nah, tapi ini adalah mindset yang perlu dirubah nih teman-teman. Biasanya sebelum masuk kelas itu aku sudah menyiapkan satu pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini aku dapat dari kebiasaan aku tadi yang sebelumnya, yaitu membaca atau mencari tahu materi atau topik yang akan dibahas pada hari tersebut. Cukup satu pertanyaan sederhana saja. Nah, kemudian selain bertanya apa sih yang bisa dilakuin untuk bisa aktif di dalam kelas, kan bisa dengan cara memberikan komentar atau tanggapan kalian tentang apa yang sedang dibahas dalam kelas tersebut. Nah, dengan begitu kalian bukan hanya duduk diam di dalam kelas, tapi kalian juga menjadi bagian dari kelas tersebut. Kebiasaan yang terakhir atau kebiasaan yang keenam adalah refleksi setiap kali selesai kelas. Setelah belajar suatu hal baru, kalian tuh bisa luangin waktu untuk bertanya pada diri kalian sendiri tentang apa aja sih yang sudah kalian pelajari, kemudian apa sih yang kalian dapat, apa yang bisa diperbaiki dari semua ini. Nah, dari hal tersebut, maka setiap kesalahan kalian akan menjadi kesempatan kalian untuk belajar lebih baik ke depannya.
Itulah tadi 6 kebiasaan sederhana yang berhasil membantu aku untuk mendapatkan nilai A di hampir semua mata kuliah. Semuanya memang terlihat sederhana ya teman-teman, tapi kalau dilakukan secara konsisten hasilnya akan luar biasa. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting itu adalah mulai dulu sekarang, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu semester depan. Yang penting mulai aja hari ini dengan kebiasaan kecil, langkah kecil. Karena kesuksesan itu diraih bukan hanya mengandalkan IQ saja, tetapi juga tentang kebiasaan dan juga konsistensi. Kalau video ini membantu kalian, please like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga nilai kita semua meningkat. Sukses untuk semuanya. Bye-bye.